warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamma makarimal akhlak. Al hadis amma ba'du. Alhamdulillah, kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat dan kesempatan serta memberi kita kemudahan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat yang tak henti kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan, teladan hidup. Dan semoga kita ditakdirkan Allah sebagai teman-teman yang semangatnya membara pagi ini, ada tanya kabarnya ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Pagi hari ini kabarnya kita jawabnya agak beda, boleh ya? Boleh ya teman-teman? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Anak mandiri selalu ceria. Allahu Akbar. Ya, kita bahagia ya. Alhamdulillah. Anak mandiri selalu ceria. Allahu Akbar. Bagaimana kabar teman-teman pagi ini? Ini sudah pada mau dapat apa ini ya? Mau dapat banyak ilmu hari ini. Ya pasti. Ya. Perkenalkan anak-anakku yang tercinta, saya Ustazah Nurul dan saya Ustazah Tia yang akan membantu memandu acara kita pada pagi ini dalam acara kelas inspirasi teacher guide dengan tema mengenal masa kecil Rasulullah. Aku anak mandiri. Tapi sebelum Ustazah Nurul membacakan apa saja kegiatan kita hari ini, yuk kita bernasib dulu ya. Mau diajak Ustazah bernasib? Mau. Siapa yang mau angkat tangan dulu yang mau? Ayo, yang mau angkat tangan dulu. Kita apa namanya hari ini pakai bahasa Arab ya. Mau ya, diajak Ustazah bernasib pakai bahasa Arab ya.
Siap-siap deh, jangan siap-siap. Saya bacakan. Apa tuh ya? Yang kelima, penutup. Baiklah, kita buka dulu. Gak dengar. Gak dengar Ustazah. Gak dengar Ustazah. Gak dengar. Gak dengar. Ustazah gak dengar. Gak dengar. Nih dipencet ini ya. Oh, jadi contoh. Siapa ini? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa uqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kad'an fastaqim. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa ila masturab. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibuna ahli masrura. Amman uti
utiya kitabahu biyamini fasawfa yad'u dzubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur Ala inna rabbahu kana bihi basira fala syafaqa wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa tatarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lam bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga Allah selalu menjaga hafalan kita ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa memberikan mahkota terindah untuk ayah bunda kelak. Amin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah KPTKIT Nurul Fikri. Kepada Ustazah Heni, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Ustazah Tia dan Ustazah Nurul. Anak-anakku soli dan solihah semuanya. Apa kabar? Baik? Baik, Ustazah. Oh, alhamdulillah. Kurang semangat nih. Baik? Alhamdulillah. Biar semangat nih ya. Selamat pagi pintar, apa kabar? Baik. Selamat pagi hebat, apa kabar? Baik. Selamat pagi Soli, selamat pagi Soliha, selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Maukah kau jadi anak baik? Mau. Maukah kau jadi anak pintar? Anak yang rajin sholat, rajin pula mengaji. Maukah kau jadi anak solih? Mau. Maukah kau jadi anak pintar? Mau. Maukah kau jadi anak hebat? Mau. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hadian yang Ustazah hormati, anak-anak semuanya yang Ustazah sayangi, dan Ustazah yang Ustazah banggakan. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pagi ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu bersama pendongeng nasional Kak Hadian. Anak-anakku semuanya, sehat semuanya ya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, ilmu yang berkah di pagi hari ini. Insya Allah Kak Hadian akan membersamai kita semuanya dalam acara kelas inspirasi dengan tema Aku Anak Mandiri Seperti Rasulullah. Nah, anak-anakku semuanya, harapan Ustazah nih ya, pesan mulia nanti yang akan disampaikan oleh Kak Hadian lewat dongengnya, lewat kisah Rasulullah, selain dapat mengembangkan imajinasi kita,
juga akan menyemangati anak-anak untuk terus melakukan kebaikan. Anak-anak insya Allah ya akan tumbuh berkembang menjadi anak yang mandiri dan kuat seperti Rasulullah. Siap anak-anakku ya, solih-solihah semuanya ya? Siap? Mari kita senang-senang dan berbahagia menyimak kisah dari Kak Hadian. Kita tunjukkan semangat pagi kita dengan takbir. Tangan kanannya diangkat semuanya dong. Dikepalkan. Nah, dikepalkan. Sudah? Mana nih? Nah, sudah dikepalkan semuanya. Kita ucapkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tambah semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Heni. Teman-teman yang masih semangat pagi hari ini, acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu dari pagi tadi, yaitu mendengarkan cerita dari Kak Hadian. Namun sebelumnya ada nasid dulu bersama Ustazah Nurul. Kita nasid lagi ya teman-teman ya. Mau ya? Ya, silakan Ustazah Nurul. Oke, kita mau bernasid. Ayah, ibu ya, ini giliranku. Sudah bisa kan? Sudah. Oke, boleh dikeluarkan suaranya. Lampunya boleh diajar dulu sebentar. Ya, Nyalakan. lampunya boleh dinyalakan Nyalakan. dulu. Oke, mulai ya. Ayah, aku dari kecil hingga ku besar, kini giliranku bantu mereka. Apa yang ku bisa kan ku lakukan. Aku bisa mandi sendiri, aku bisa makan sendiri. Kini giliranku bantu mereka. Apa yang ku bisa kan ku lakukan. Oke, Bisa ya teman-teman? bisa. Wah, sama Ustazah ini sudah tiap hari ya Ustazah ya, dilakukan Iya. di apa namanya di ketika video ya Ustazah ya. Ya, Sadatya. Nah, oke. Sebelum Kak Hadian kita hadirkan ada apa ya di Ustazah Nurul ya? Kira-kira nanti yang diceritakan Kak Hadian tentang apa ya Ustazah Nurul? Wah, tentang apa ya? Nanti, oh ya, teman-teman sudah mengenalkan Nabi kita, ya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, juga sekaligus menjadi suri toladan dan contoh buat seluruh umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Nah, Rasulullah ketika masih kecil senantiasa berperilaku yang baik. Sehingga beliau juga disukai oleh anak-anak seusianya maupun orang dewasa. Kenapa Rasulullah disukai oleh semua orang, teman-teman? Kenapa ya Ustazah Nurul ya? Ada yang tahu? Ya, karena Rasulullah sejak kecil adalah anak yang mandiri. Wah, apa saja ya kebiasaan baik Rasulullah, Sadatya? Ih, penasaran nih Masya Ustazah. Allah. Teman-teman mau tahu nggak kebiasaan Rasulullah? Dan mandirinya seperti apa? Mau tahu? Sudah nggak sabar ini Wah, kayaknya sudah nggak Ustazah Nurul. sabar. Oke, ayo kita saksikan bersama ya cerita yang akan disampaikan oleh Kak Hadian. Hadian. Oke, kepada Kak Hadian kami persilahkan. Ye, Kak Hadian kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, adik-adik yang soleh dan solihah. Pagi hari ini, Kak Hadian akan berbagi kisah buat adik-adik semuanya.
Tapi kehadiran mau tanya nih sebelumnya. Apakah adik-adik semuanya sudah siap? Coba anggukkan kepalanya kalau sudah siap. Coba, apakah sudah siap pagi hari ini mendengarkan kisah? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Syedina Muhammadin wa ala ibadillahi wassalihin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Sehingga pagi hari ini kita semua bisa bersilaturahmi di acara, apa nih teman-teman ya? Ya, acara berkisah. Kita mengenal Rasulullah dan belajar dari teladannya waktu masih kecil, yaitu belajar kemandirian. Oh iya, afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Teman-teman, nanti dijawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam adalah doa. Jadi teman-teman, siapa yang ingin didoakan jadi anak yang soleh dan solihah, angkat tangannya. Masya Allah. Siapa yang ingin didoakan jadi anak yang pintar, angkat tangannya. Alhamdulillah. Siapa yang ingin didoakan jadi anak yang cerdas dan hebat? Masya Allah. Siapa yang ingin didoakan selalu sehat? Alhamdulillah. Maka kata Allah, barang siapa yang banyak-banyak bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Siapa yang ingin ditambah nikmatnya sama Allah? Alhamdulillah. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, adik-adik Nurul Fikri, bahwasanya kita itu bersyukur kepada Allah karena nikmat yang banyak ya teman-teman ya. Dan di kesempatan kali ini yang kita semuanya masih harus prihatin dan sedih. Kenapa? Gitu ya. Kita masih harus sedih. Nanti teman-teman bilang kenapa? Gitu ya. Kita masih harus prihatin dan sedih. Kenapa? Kenapa? Karena masih adanya pandemi virus corona, teman-teman. Kita berdoa kepada Allah ya, agar Allah segera memberikan ilham, ilmu dan kefahaman kepada para dokter, para ilmuwan, dan orang-orang cendekia lainnya bisa menemukan apa teman-teman? Obat ya, sehingga corona ini nantinya bisa kita lalui. Dan pastinya kita juga berikhtiar menjaga kesehatan. Oh iya, pagi ini siapa teman-teman yang sudah berolahraga? Sudah ada? Ya. Siapa pagi hari ini yang berolahraga sembari membantu mama dan papa, Abi dan Umi merapikan tempat tidurnya? Ada? Siapa yang pagi hari ini sembari berolahraga menggerakkan tubuh, membantu ayah, ibu, mama, papa, Abi, dan Umi menyapu lantai? Ada? Masya Allah. Dan siapa yang pagi hari ini menggerakkan anggota tubuhnya, membantu ayah, ibu, Abi, Umi, mama, dan papa? Setelah sarapan, membawa piring dan gelasnya ditaruh di tempat cucian dan kalian bisa mencuci piring sendiri. Ada? Masya Allah. Ini adalah anak yang mandiri. Begitu juga dengan kalian ketika bermain. Coba teman-teman, siapa yang di rumah punya mainan yang banyak? Coba, siapa yang punya mainan yang banyak, terus habis mainan dirapikan lagi? Alhamdulillah. Nah, adik-adik, kisah yang nanti kehadiran sampaikan ini adalah kisah tentang keteladanan kemandirian Nabi Muhammad. Maka sholawat dan salam terhatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustazah ya, bahwa Nabi Muhammad adalah teladan uswatun hasanah. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Oke, Kak mau tanya nih ya, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa? Pinter. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tak beranak. Tuhan punya anak nggak? Tidak. Dan tak diperanakkan. Punya ayah dan ibu? Allah? Tidak. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Masya Allah. Nah, sekarang kehadiran mau tanya nih sama Mas Fikri Al-Farizi. Nah, Mas Fikri Al-Farizi,
bisa membaca surat Al-Ikhlas nggak Mas Fikri? Ya malu Mas Fikrinya. Coba dibantu sama Mas Daris. Nah, Mas Daris bisa membaca surat Al-Ikhlas nggak Mas Daris? Bisa. Oh nggak bisa. Ya Mas Daris ya. Membaca surat Al-Ikhlas. Nah, bisa? Siap Mas Daris? Mas Daris suaranya dibuka dulu Mas Daris. Coba nih suaranya Mas Daris dibuka dulu nih. Unmute-nya diklik. Nah, biar mute ya. Nah, boleh dibantu Mas Daris. Sekarang kita akan dengarkan Kakak Daris membaca surat Al-Ikhlas. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahum somad. Lam yulad walam yakul lahum kufuwan ahad. Alhamdulillah. Mas Daris hebat. Halo Mas Daris. Aku Boleh? Iya. Mas Daris hebat berani membaca surat Al-Ikhlas. Mas Daris, I love you. Molly. Ya, Molly. Tadi teman-teman tahu nggak? Molly tadi itu tidur. Tapi ketika mendengar teman kita, Mas Daris membaca surat Al-Ikhlas, Molly apa? Iya, aku langsung bangun, Kak. Oh, langsung bangun. Ya elah, Molly Hebat ketiduran. ya. Iya, Molly ketiduran. Habis kenapa? Iya, aku tuh tadi malam itu nggak bobok-bobok mainan handphone. Lah, Molly suka main handphone. Teman-teman, ada kalian yang suka bermain handphone? Tuh, yang kalian main handphone, lihat YouTube, hingga sampai malam-malam, kalau handphonenya diambil, terus nangis. Oe. Ya, masa nangisnya oe. Itu kan adik bayi, Molly. Tuh, teman-teman. Molly, karena sering mainan handphone, lihat matanya Molly. Tuh, matanya Molly nggak bisa kedip-kedip. Wah, yang suka mainan handphone nanti kayak Molly. Iya loh, kayak aku teman-teman. Matanya nggak bisa kedip-kedip. Berarti Molly masih suka handphone? Enggak, nanti handphonenya tak makan. Kok handphonenya dimakan? Emangnya handphonenya roti ya teman-teman ya? Molly. Molly, teman-teman tadi semuanya hebat loh Molly. Iya, aku tadi udah dengerin. Iya, bangun tidur teman-teman. Tadi yang sudah sholat subuh ya, bersama dengan Ayah, Abi, Umi, teman-teman juga membantu pekerjaan di rumah. Emang teman-teman jadi pembantu? Bukan jadi pembantu, membantu merapikan tempat tidurnya, melipat selimut. Apalagi teman-teman, kira-kira kegiatan mandiri. Aku tak tanya Mbak Fiona. Mbak Fiona TKB. Oh iya, coba Mbak Fiona TKB. Mic-nya dinyalakan. Kakak Fiona. Ya, ayo Molly, mau tanya apa sih sama Mbak Fiona? Itu loh mic-nya belum dinyalakan, masih merah coret. Oh, masih merah coret. Nah, coba Mbak Fiona ya. Itu Mbak Fiona, mic-nya masih dicoret-coret. Oh, masih dicoret-coret. Coba ya, Mbak Fiona, itu mic-nya boleh diklik Mbak Fiona? Nah, oke. Ini ya Mbak Fiona ya. Kakak Fiona, pagi hari ini tadi bantuin ayah ibu ngapain? Oh, ngapain coba? Iya, suaranya Mbak Fiona. Boleh suaranya? Nah, dihidupkan dulu suaranya. Ya, yang tanda mikrofon Bunda. Umi, tanda mikrofon. Ya, alhamdulillah. Kakak Fiona, tadi kegiatan mandiri apa yang dikerjakan pagi tadi habis bangun tidur? Makan sendiri apa disuapin? Makannya disuapin sama sendiri. Oh, pinter. Habis makan, piringnya diapain? Dimakan. Kok dimakan? Enggak lah. Masuk piringnya dimakan ya Mbak Fiona ya.
Fiona? Belakang. Terus? Terus diapain Mbak Ustazah di belakang? Dicuci sendiri apa suruh mama? Dicuci sendiri. Wah, alhamdulillah Mbak Fiona. Aku titip piringku ya, boleh? Ya kok titip piringnya? Ya dicuci sendiri ya Mbak Fiona ya. Baik, terima kasih Kakak Fiona. Nah, teman-teman. Kita selama belajar di rumah, kesempatan kita untuk belajar mandiri. Semua yang berhubungan dengan kebutuhan diri kita, yang bisa kita lakukan, tidak perlu menunggu bantuan ayah dan ibu ya. Termasuk kakak pilih pakaian dan pakai baju. Iya, teman-teman kan sudah bisa pakai baju sendiri. Betul nggak Mbak Fiona? Sudah bisa pilih pakaian sendiri. Tapi, apakah ada di antara kalian yang kalau mau pakai baju, kalian harus teriak-teriak, Ibu, mana bajuku, Bu? Ibu. kok kayak gitu? Enggak ya, kan kalian sudah pinter-pinter, sudah hebat-hebat. Kalian boleh memilih pakaian sendiri dan mencoba untuk memakai pakaian juga secara mandiri. Nah, teman-teman, ada lagunya loh, Molly. Apa kak lagunya? Tadi kan Ustazah nasid-nasid. Iya, Molly juga mau nasid. Iya. Oke. Tiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan Rapi. terus mandi dan gosok gigi. Subuh, tak lupa lagi. Siapa yang tadi sudah sholat subuh? Masya Allah. Itu Mas Albi. Mas Albi, kakak Albi. Mana kakak Albi? Itu kakak Albi sama kakaknya. Oh ya, Mas Albi, boleh di mic-nya dinyalakan Mas Albi. Nah, Itu ada kakaknya juga, ada mbak sama masnya. ya. Nah, Molly mau tanya Mas Albi ya. Oke. Molly mau tanya apa? Mas Albi, tadi sholat subuh apa enggak? Oh ya, coba ya. Silahkan dijawab Mas Albi. Lah, mana kak? Mas Albi kak? Oh ya, Mas Albi masih nunggu tuh ya. Nah, Itu Mas Fikri yang sedang minum. Minta Mas Fikri. oh Mas Fikri, Mas Fikri. Sampai Mas Fikrinya ketawa ditutupin itu. Lah, habis aku kok tadi lihat minum-minum. Oh ya, ya udah. Baik teman-teman. Nah, Mas Fikri. Nah, Mas Fikri, coba dijawab. Tadi Mas Fikri sholat subuh apa enggak? Ah, itu mic-nya. Coba di mic-nya itu dicetek-cetek. dicetek-cetek wah Molly ini. Ya udah, teman-teman. Jadi tiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tak lupa lagi. Jangan lupa kerjakan sholat yang 5 waktu. Apa saja teman-teman sholat 5 waktu? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa saja ya sholat 5 waktu ya? Oke, Mbak Fitroh. Nah, apalagi Mas Fitri? Zuhur, apalagi? Asar. Terus pinter. Maghrib. Maghrib, terus apa lagi? Isya. Masya Allah. Jadi sholatnya 5 waktu. Kerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh. 2 rakaatnya. Kakak, Apa? itu di belakangnya ada ikan. Oh iya, punya ikan ya, ada akuarium ya. Itu ikannya itu digoreng enak, Mas Fikri. Kok digoreng enak? Itu ikan hias ya Mas Fikri ya. Ah, Molly nggak fokus. Ulangi lagi. Sholat subuh berapa rakaat? 4. Sholat maghrib 3 rakaat ya. Duhur, asar, dan isya. 4 rakaatnya. Loh, kok pakai uwe? Aduh. Teman-teman, nah mengenai anak yang mandiri, nah anak yang mandiri itu adalah anak yang berusaha untuk melakukan kegiatan yang bisa dilakukannya tanpa harus bantuan orang lain. Tapi Kak, Apa? kalau kita nggak bisa dibantu nggak apa-apa. Boleh, kalau kita nggak bisa, kita belajar, minta diajarin ayah dan ibu. Tapi ingat ya,
bagian rumah kita itu ada yang tempat-tempat yang berbahaya, yang kalian tidak boleh bermain-main atau memainkannya. Kayak apa, Kak? Seperti area dapur, kalian tidak boleh bermain menyalakan Air. menyalakan kompor, dan juga nggak boleh bermain air. Terus airnya kalian tinggal sehingga airnya jadi apa, Mas? Jadi apa, Mas Zaki? Kalau buka keran terus nggak ditutup lagi, airnya penuh kemana-mana, jadinya apa, Mas Zaki? Apa, Mas Zaki? Kalau main air, terus airnya itu kebuang-buang. Airnya penuh, nggak ditutup lagi. Apa ya, Mas Zaki ya? Ayo kita tunggu Mas Zaki sampai duhur. Ditunggu sampai duhur. Ya, Mas Zaki itu sedang cari tombol untuk mic-nya dinyalakan ya, Mas Zaki ya. Masuk ditunggu sampai duhur. Ya, apa Mas Zaki namanya, Mas Zaki? Mubazir. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad mengajarkan kita seperti yang tadi disampaikan. Nabi Muhammad adalah teladan kita. Molly. Iya, Kak. Sudah siap untuk mendengarkan kisah Rasulullah di masa kecil seperti usia kalian, teman-teman? Sudah siap? Molly sudah siap? Iya, Kak, aku udah siap. Ya udah. Kalau gitu, teman-teman, silakan duduk yang rapi. Nah, fokus. Nanti yang bisa jawab pertanyaan, Molly, diapakan? Dikasih hukuman. Dikasih hukuman. Yang bisa menjawab, nanti kita apresiasi, kita kasih tepuk. Nah, tepuk apa, Kak? Umpamanya gini, tepuk Fiona. Prok, prok, prok. V. Prok, prok, prok. O. Nah, Fiona. Gitu ya. Ya udah, aku nanti tak tepuk-tepukin semua. Ya udah, tepuk-tepukin. Ya udah, teman-teman. Sekarang kita akan dengarkan kisah. Molly juga dengerin ya. Nanti teman-teman dilihat sama Molly yang menyimak dengan antusias. Nanti tak sapa-sapa terus aku main ke rumahnya. Oh, bener. Molly mau main ke rumahnya teman-teman. Iya, ya teman-teman. Ya insya Allah. Kita mainannya lewat virtual, lewat Zoom. Walah, Molly. Kan distancing, Kak. Oh iya. Baik, teman-teman. Inilah kisah Rasulullah. Tapi sebelumnya, teman-teman, siapa yang mau jadi anak soleh? Angkat tangannya. Siapa yang mau jadi anak hebat? Kalau memang begitu, jadilah anak soleh. Ditanya ya, siapa nama nabimu yang hebat? Muhammad. Apakah nama agamamu? Islam. Apakah nama kitabmu? Al-Quran. Kalau memang begitu, ayo rajin membaca dan juga mengaji agar bisa hafal Quran. Siapa yang mau jadi penghafal Quran? Baik, semangat takbir semuanya. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, inilah kisah Rasulullah. Waktu Nabi Muhammad kecil, beliau bersama dengan keluarga Bunda Halimah. Bunda Halimah adalah bunda yang mengasuh Rasulullah di desa Bani Sa'ad. Seperti kebiasaan orang-orang bangsawan Arab pada waktu itu, mereka yang memiliki anak bayi dan anak kecil dititipkan, diasuh oleh keluarga lain di sebuah pedesaan yang jauh dari kota Mekah. Tempatnya asri, tempatnya bersih. Dan para penduduk di kampung tersebut, mereka menggunakan bahasa Arab yang bagus. Inilah kesempatan bagi Muhammad kecil Nabi kita tumbuh sehat. Karena apa, teman-teman? Muhammad kecil bersama dengan saudara-saudara lainnya, teman-temannya yang lain, bekerja dan bermain. Emang anak kecil boleh bekerja? Iya, bekerjanya membantu pekerjaan orang dewasa. Waktu itu, Muhammad kecil dan saudara-saudara susuan lainnya menggembala kambing di padang rumput yang luas. Bersama dengan anak-anak yang lain, Muhammad kecil berlari-lari. Mereka saling kejar-kejaran. Enak ya teman-teman ya. Kalau kita berlari-lari, bermain sama teman-teman, kita akan jadi sehat. Kaki kita kuat, badan kita juga jadi kuat. Siapa teman-teman yang ingin sehat dan badannya kuat? Seperti Rasulullah.
Ya, Rasulullah tidak suka hanya berdiam diri. Rasulullah ikut bersama kakak-kakak yang lain mengembala kambing. Coba kalau suara kambing gimana teman-teman? Coba semuanya. Lebih keras lagi. Kan kambingnya banyak. Coba. Ya. Masya Allah. Wah, teman-teman, kemarin waktu Idul Adha, pasti teman-teman sudah melihat hewan kurban, betul nggak? Iya kan? Ada kambing, ada sapi, bahkan ada juga kerbau. Tapi kalau di Arab, di sana, onta juga disembelih, betul nggak teman-teman? Siapa yang pernah melihat onta yang disembelih untuk kurban? Ya, masih ingat kan binatang-binatang yang dijadikan untuk kurban, teman-teman? Apa saja coba? Kambing, sapi, boleh kerbau, atau unta. Nah, Muhammad kecil bersama kakak-kakak yang lain berlari-lari kejar-kejaran sambil mereka mengawasi kambing-kambing yang sedang digembala. Siapa yang pernah mengembala kambing? Ada yang pernah mengembala kambing? Wah, siapa yang pernah lihat orang mengembala kambing di sawah? Ada. Tahu nggak? Beberapa nabi-nabi yang diutus oleh Allah, masa kecil dan kehidupan mereka banyak yang mengembala kambing. Kenapa kok mengembala kambing? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok mengembala kambing? Mbak Alina Zahira, nih sama adik kecilnya. Nah, kenapa sih kambing itu harus digembala di padang rumput, Mbak Alina? Kenapa? Oh iya, dimatikan. Oh iya, kita tanya lagi ya sama Mas Abid. Nah, Mas Abid Mustajabah. Nah, Mas Abid, Assalamualaikum. Bisa makan rumput. Oh, betul. Maka kita punya binatang ternak. Mbak Abid atau Mas Abid nih ya? Mas Abid. Nah, Mas Abid. Kenapa sih kita mengembala binatang ternak kambing atau domba atau sapi? Kenapa ya? Nggak jawabnya dalam hati ya. Ya. Agar apa? Agar mereka bisa makan ya teman-teman ya. Maka kata Rasulullah, kita itu harus menyayangi apa Mas Abid? Kalau punya binatang ternak. Kita ada dua. Oh iya, ada dua ya Mas Abid ya. Coba Mas Abid ditanya nih. Nah, kita panggil. Mas Abid, halo Mas Abid. Ya, mau ditanya Mas Abid. Mas Abid, kenapa kok kita punya hewan peliharaan dikasih makan? Biar apa? Biar apa Mas Abid? Tidak mati. Betul, maka binatang peliharaan harus disayang, diberi makan. Dirawat. Kayak aku loh teman-teman. Nggak pernah dikasih makan sama kehadian. Loh, kan Molly boneka ya teman-teman ya. Masa boneka bisa makan? Iya, makanannya juga makanan boneka. Nasi boneka, buah boneka. Wah, Molly ada-ada saja. Sudah, nanti kita kasih pertanyaan lagi ya. Terima kasih Mas Abid ya. Nah, teman-teman, karena rajin mengembala kambing, nah Muhammad kecil, dia tubuhnya menjadi sehat dan kuat karena rajin. Tidak dibantuin oleh Bunda Halimah atau kakak-kakak yang lain karena belajar teman-teman, belajar untuk mandiri. Wow, padahal waktu itu usia Muhammad kecil ketika dalam pengasuhan Bunda Halimah, usianya masih kayak usia TK kayak kalian seperti ini. Di usia 3, 4, dan 5 tahun. Teman-teman, suatu ketika apa gitu ya? Suatu ketika sedang mengembala kambing, ada 2 orang asing yang tidak dikenal. 2 orang itu bukan penduduk kampung. Mereka berbisik-bisik dari jauh. Hei temanku, ada anak-anak yang mengembala kambing. Sepertinya ada 1 orang anak yang berbeda dengan anak yang lainnya. Mana? Aku melihat semuanya sama. Coba kau lihat. Ada anak yang memakai pakaian rapi, walaupun pakaiannya tidak bagus, tapi dia rapi.
Lihat rambutnya. Rambutnya tersisir rapi. Anak-anak yang lainnya kumal dan tidak merapikan dirinya. Oh iya. Iya, sepertinya anak itu menarik. Apakah dia anak yang kita cari? Dua orang itu, mereka mencari seorang anak yang memiliki tanda kenabian. Kalau ketemu anak yang memiliki tanda kenabian seperti yang disampaikan di kitab sucinya mereka, dua orang tadi akan menangkap dan menculiknya. Nanti kalian bilang, jangan, gitu ya. Temanku, ayo kita deketin anak itu dan kita culik. Jangan. Gitu ya. Ayo kita dekati dan kita culik anak itu. Jangan. Culik, Jangan. ambil, Jangan. bawa pergi. Jangan. Nah, teman-teman, Allah melindungi Nabi Muhammad kita, sayangku. Muhammad kecil dilindungi oleh Allah. Segera Bunda Halimah datang. Karena Bunda Halimah melihat ada dua orang yang tidak dikenal mendekati anak-anaknya dan Muhammad kecil. Segera langsung Bunda Halimah membawa Muhammad kecil dan saudara-saudara lainnya untuk bersembunyi di salah satu bukit-bukit di dekat apa teman-teman? Mereka mengembala kambing. Dua orang tadi kebingungan. Oh, mana anak-anak tadi? Iya, tadi anak-anak itu ada di sini. Apakah kalian tahu di mana anak-anak tadi? Nanti kalian jawab, nggak tahu, gitu ya. Aku mau tanya, apakah Alena tahu di mana anak-anak kecil tadi? Nggak tahu. Apakah Hana tahu di mana anak-anak kecil pengembala kambing tadi? Tidak Hana? tahu. Apakah Zia tahu? Zia, apakah kau tahu ada anak-anak yang mengembala kambing, Zia? Tidak tahu. Muhammad Alif. Muhammad Alif. Apakah kamu tahu ada anak-anak yang mengembala kambing tadi? Tidak tahu. Ya, Mas Alif. Nah, teman-teman, Allah melindungi Muhammad kecil dan anak-anak yang lainnya. Ada dua orang jahat yang berniat untuk menculik atau membawa pergi. Nah, teman-teman, saat ini kita harus menjaga diri kalian sendiri juga ya. Kalau kalian keluar rumah, pertama harus pamit sama papa dan mama, abi dan umi. Tidak boleh bermain jauh dari rumah. Kalau ada orang yang tidak dikenal, bukan teman papa dan mama, bukan saudara, mengajak kalian pergi, dikasih makanan dan minuman, mau apa enggak? Kalau orang itu memaksa, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kalian menangis atau kalian ikut? Enggak, aku enggak mau. Terus apa yang dilakukan, Molly? Aku akan teriak, lontong, lontong. Kok lontong? Bukan lontong ya, teman-teman ya. Mosok bilang lontong-lontong nanti dikira makanan. Iya, aku langsung lontong balap. Loh, kok lontong balap? Aduh, kita berteriak minta tolong ya, teman-teman ya. Kalau ada orang yang memaksa bukan yang dikenal, mengasih makanan terus mengajak kalian pergi, kalian harus berani dan berteriak minta tolong. Bukan minta lontong, Molly. Iya, maksudku itu minta tolong, terus aku lari kayak pembalap. Oh iya. Nah, teman-teman, masa kecil Rasulullah pernah tuh ada kejadian seperti tadi. Ada dua orang yang ingin menculik atau membawa pergi Muhammad kecil. Nah, teman-teman, Bunda Halimah walaupun memiliki anak yang banyak, tapi Muhammad kecil bukan menjadi anak yang manja. Muhammad kecil juga belajar membantu dan belajar dari kakak-kakak lainnya yang sudah mandiri. Merapikan pakaiannya, bersama dengan kakak-kakak yang lain, belajar mengembala kambing. Karena dengan mengembala kambing, banyak pelajaran yang bisa diambil. Satu, sayang kepada makhluk ciptaan Allah. Nah, yang kedua, belajar kasih sayang. Melihat kambing-kambing yang kelaparan dan kehausan, maka pengembala kambing akan mencarikan tempat untuk makan dan minumnya. Yang ketiga, belajar mandiri untuk bertanggung jawab juga. Bagaimana kambing-kambing yang digembala tadi biar sehat-sehat. Dan yang keempat, kalau kita mengembala kambing bersama dengan anak-anak yang lainnya, kita juga bisa sambil olahraga. Seperti Muhammad kecil yang di Bani Sa'ad,
Ketika mengembala kambing, bisa berlari-lari kejar-kejaran. Nah, itu olahraga ya teman-teman ya. Nah, suatu ketika, Bunda Halimah sedih dan takut. Ada yang tahu nggak, Mas Aslan? Kenapa Bunda Halimah sedih dan takut? Karena ada orang yang berbuat jahat ingin menculik Muhammad Rasulullah kita, dikembalikan Nabi Muhammad kecil ke orang tuanya yang ada di Mekah. Karena perjalanan dari Bani Sa'ad ke kota Mekah jauh, malam hari mereka sudah sampai di kota Mekah. Kota Mekah ramai, banyak orang-orang. Karena kota Mekah memang tempat berkumpulnya orang-orang, para pedagang, para pendatang, orang-orang yang mereka ingin beribadah di Ka'bah. Karena ramai, terlepas tangan Nabi Muhammad kecil dan Bunda Halimah. Sehingga Bunda Halimah kebingungan. Muhammad, di mana kau? Muhammad terlepas. Bunda Halimah mencari. Karena sedih dan ketakutan, Bunda Halimah berlari menemui kakek Abdul Muthalib. Disampaikan bahwa cucunya tadi ketika di Mekah terlepas. Langsung kakek Abdul Muthalib memerintahkan kepada saudara-saudara lainnya untuk mencari Muhammad kecil. Alhamdulillah adik-adik, Muhammad kecil diketemukan. Dan bertemulah dengan kakek tercinta beserta dengan ibundanya. Oh iya, kalian pernah bersama dengan mama, umi, atau ayah jalan-jalan ke tempat keramaian, terus kalian terpisah? Atau ketika kalian berkumpul di lapangan, mengadakan sholat id, seperti itu, karena banyak orang, kalian terpisah, apa yang dilakukan teman-teman? Menangis, atau takut? Atau bertanya kepada orang? Nah, kalau kalian terpisah dari ayah dan bunda, yang harus dilakukan adalah kalian boleh bertanya kepada orang-orang yang membawa dan memakai seragam seperti petugas keamanan, seperti satpam, atau polisi, atau orang yang terlihat ramah. Kalian bisa meminta bantuan. Kalau kalian jalan-jalan ke supermarket atau ke mall, nanti kalian bisa mencari Pak Satpam. Nanti akan diberitahu di tempat informasi. Perhatian, perhatian. Dipanggil Bunda Alisa. Alisa ada di tempat informasi. Nah, itu nanti akan ada informasi. Tapi kira-kira kalau kalian ditanya tentang nama, siapa nama ayah dan bundanya oleh petugas keamanan, kira-kira kalian berani menjawab atau kalian malu-malu? Nah, sekarang kita akan tanya ya. Kita akan tanya sama Azika. Nah, Assalamualaikum Azika, adik Azika. Adik Azika, kak. Halo adik Azika, Assalamualaikum. Nah, iya. Askia, maaf. Askia. Maaf ya Askia ya. Nah, Askia, kalau Askia ditanya nih, namanya siapa? Bisa jawab? Oh iya, boleh dinyalakan mic-nya. Terus ditanya, Askia, siapa nama ayahnya? Siapa Askia? Ya, kalau Askia ditanya, nama ibunya siapa? Boleh. Oh iya, rumahnya di mana? Di body. Di Bodi. Nah, begitu ya. Terima kasih Askia ya. Jadi, kalau kalian terpisah dari ayah dan ibu, dan kalian sudah bersama dengan petugas keamanan, pasti nanti kalian akan ditanya. Nggak boleh takut ya. Ditanya siapa nama ayah dan ibu, di mana rumah kalian, dan juga nama kalian. Agar memudahkan petugas keamanan menginformasikan. Nah, teman-teman, penting ya, ternyata berani itu tidak hanya, apa teman-teman? Kalian ketika siang hari, Aku berani siang hari keluar rumah. nah bukan begitu aja. Tapi kalian juga berani untuk apa teman-teman? Berbicara ketika kalian butuh minta pertolongan. Seperti ketika kalian terpisah. Maka kalian boleh meminta bantuan kepada orang lain ya. Tidak hanya menangis.
Ditanya, kenapa dek? Kamu namanya siapa? Orang-orang akan kebingungan nanti untuk menolongnya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Muhammad kecil akhirnya sudah bersama dengan kakek dan bundanya, Bunda Aminah. Karena masih ingat ya, ayah Nabi Muhammad sudah meninggal. Muhammad kecil menjadi anak yang yatim. Senang sekali bertemu ibunya. Teman-teman, suatu ketika Bunda Aminah membawa Muhammad kecil untuk safar perjalanan melihat kampung tempat di mana keluarga Bunda Halimah dan mengunjungi makam ayahnya. Perjalanan pun dilakukan Bunda Aminah bersama Muhammad kecil. Teman-teman, apakah kalian pernah melakukan perjalanan jauh sebelum pandemi ini? Enak ya. Kira-kira ketika perjalanan jauh, apa sih yang harus disiapkan perlengkapannya? Apakah kalian menyiapkannya sendiri? Atau semua perlengkapan sudah dibantu disiapkan mama dan papa? Kalian bisa melakukan persiapan secara mandiri ya. Seperti kalian menyiapkan tempat minum kalian sendiri. Kalian menyiapkan tisu basah atau tisu kering sendiri. Apalagi ya perlengkapan kalau pergi jauh, Mbak Fitrah. Nah, Mbak Fitrah Dahlia. Nih, Kak Adian mau tanya. Mbak Fitrah, kalau pergi jauh, kira-kira kemana ya? Kita tanya ya. Assalamualaikum, Mbak Fitrah. Ya, boleh mic-nya dinyalakan. Mbak Fitra, kalau pergi jauh, pergi kemana? Rumahku. Di mana rumah? Rumah Agung. Tegal. Oh, ke Tegal. Aku pernah ke Tegal. Waktu mau ke Bandung, mampir di Tegal. Oh iya. Nah, kan perjalanan jauh nih ya. Ke Tegal kira-kira Mbak Fitrah bawa perlengkapan apa? Bawa barang-barang minum. Oh, Itu dibawain apa bawa sendiri? Bawa sendiri. Wah, pintar. Terus bawa apa lagi kira-kira? Jajan. Jajan dibawain apa disimpan sendiri? Dibawa sendiri. Jajannya dibuka atau dibukain sama ibu? Ah, aku minta jajannya. oh ya, dibuka sendiri. Nah, bagi teman-teman yang sudah belajar bagaimana menggunakan gunting, karena gunting itu benda tajam, maka kalian harus belajar dan berhati-hati ya. Kalian yang punya jajan, tidak harus semua dibukakan oleh orang tua. Kalian bisa menggunakan gunting dengan hati-hati, membuka jajan yang kalian miliki. Itu berarti mandiri ya, Kak? Iya, bagi teman-teman yang sudah tambah pinter di TKA, di TKB, kalian juga bisa loh secara mandiri membuka dan membuang bungkus jajan yang tadi sudah dimakan. Berarti aku bukanya pakai pisau. Loh, kok pakai pisau? Molly bukanya pakai apa, teman-teman? Pakai apa, Mbak Fatimah? Ayo Mbak Fatimah. Ayo. Kalau buka jajan pakai apa? Gunting. Pakai apa? Pakai itu apa, Dede? Ah, Gunting. oh ya, guntingnya besar apa kecil? Kecil. Kecil banget apa kecil sekali? Molly masuk kecil sekali ya. Baik, terima kasih ya. Ini namanya itu Mbak Fatimah apa Mbak Sri ini? Oh iya. Makasih ya Kakak. Iya. Mbak Fatimah, anaknya Ustazah. Oh, alah. Itu kirain itu sama kakaknya. Oh, sama kakaknya, sama mamahnya ya, sama uminya. Terima kasih ya Fatimah ya. Nah, teman-teman, perjalanan jauh yang dilakukan Muhammad kecil bersama bundanya, sampailah mereka di kota Madinah atau Yasrib pada waktu itu. Teman-teman, ketika kalian bepergian, kalian juga tidak boleh apa-apa minta bantuan kalau bisa dikerjakan sendiri. Kadang Iya loh Kak, kadang buka minum itu loh Kak nggak bisa.
bisa minta dibukain. Mama, bukain minumnya. Padahal tinggal muter ya Molia. Iya, tinggal diputer-puter terus minum. Minumnya berdiri apa duduk? Aku minumnya sambil duduk. Oh iya. Nah, teman-teman, semua pekerjaan yang bisa kalian lakukan. Nah, itu kayak Mbak Fitra itu loh ya, buka minumnya sendiri. Iya, pinter ya. Kalian boleh membuka sendiri, hati-hati minumnya, berdoa, duduk. Habis itu kalian Minta ditutupin. kok minta ditutupin? Ditutup lagi sendiri ya teman-teman ya. Itulah teman-teman namanya kalian bisa mengerjakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Terus Kak, Nabi Muhammad ngapain? Oh iya, di kota Madinah senang sekali keluarga besarnya. Mereka bertemu dengan saudara-saudara yang lainnya. Tapi teman-teman, waktu tidak bisa lama. Harus kembali lagi ke kota Mekah. Dalam perjalanan kembali ke kota Mekah, Bunda Aminah jatuh sakit. Dan beliau pun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kasihan enggak teman-teman? Sedih apa enggak? Muhammad kecil, ayah dan bundanya dua-duanya sudah meninggal menjadi anak yatim dan piatu. Tapi Muhammad kecil tahu ada kakek dan saudaranya yang lainnya yang masih menyayanginya dan juga masih ada Allah yang selalu akan menjaganya. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah bertemu atau mengunjungi teman-teman yang yatim piatu? Atau kalian punya saudara, maka sayangilah ya teman-teman ya. Kalian boleh menyayangi mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita. Sayangi, bantu mereka, dan boleh kalian berteman dan bersahabat. Nah, teman-teman, Muhammad kecil pun akhirnya tinggal bersama dengan kakeknya. Tapi kakek Abdul Muthalib, karena sudah tua, sudah bertambah umurnya, beliau pun juga meninggal. Dan Muhammad kecil pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman Abu Thalib memiliki anak yang banyak. Muhammad kecil senang karena memiliki banyak saudara. Di rumah pamannya Abu Thalib, Muhammad kecil tidak menjadi anak yang manja. Belajar mandiri seperti kakak-kakaknya. Juga mengembala kambing, teman-teman, untuk membantu pamannya. Mereka bersama-sama dengan kakak-kakak yang lainnya mengembala kambing-kambing milik tetangga-tetangga orang-orang di kota Mekah. Untuk mendapatkan apa, teman-teman? Untuk mendapatkan rezeki. Sehingga Muhammad ini juga membantu pamannya untuk mencari rezeki. Nah, teman-teman, seperti ayah ya, seperti bunda ya, yang bekerja mencari rezeki dari Allah. Maka teman-teman doakan agar ayah dan bunda ketika mencari rezeki di luar rumah, diselamatkan, dilindungi, dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Siapa yang suka doakan ayah dan bunda? Coba angkat tangannya. Siapa yang sayang sama ayah dan bundanya? Siapa ya teman-teman yang kalau sholat nggak langsung lari jalan-jalan tapi duduk berdoa? Nah, kakak aku mau tanya sama itu temanku. Sama siapa? Mas Hildan. Mas Hildan. Mas Hildan. Halo Mas Hildan, Assalamualaikum. Ya, Mas Hildan, silahkan mic-nya boleh dinyalakan, dibantu sama ayahnya yang pakai kacamata. Bukan Kak, bukan ayahnya. Oh, siapa itu? Coba kita tanya ya sama Mas Hildan ya, yang pakai kacamata itu siapa, ayahnya atau siapa? Kakak, ayo itu mic-nya dinyalakan. Oh iya, ayo Mas Hildan bisa nggak? Itu mic-nya dipencet itu. Itu loh, yang pakai kacamata bisa bantuin adiknya. Oh, ya kalau ini perlu dibantuin ya. Karena kalian masih belum hafal mana yang harus dipencet-pencet ini di Zoom-nya ini ya. Kakak, boleh dibantu adiknya mana mic-nya? Oh ya, Assalamualaikum Mas Hildan. Ya, dimatiin lagi. Ya udah dinyalakan lagi Mas Hildan. Kakak bantuin kasih contoh adiknya ya, biar adiknya nanti bisa nyalakan. Ya, makasih ya kakak. Mas Hildan, itu yang pakai kacamata itu siapa? Mas Abi.
Mas, ayah, atau kakek? Kok kakek? Masuk kakek. Siapa Mas Hildan? Mas. Nama masnya siapa? Mas Abi. Mas Abi, I love you, Mas. Mas Abi. Ya, Mas Hildan. Nah, tadi mau tanya apa sih, Molly? Itu loh, Mas Hildan itu sayang nggak sama ayah ibunya? Sayang nggak? Sayanglah. Sayanglah. Coba kalau sayang, bisa nggak doa untuk ayah dan bunda? Bisa. Ayo, dihitung ya. Dihitung 1 sampai 1000. Hitung 1 sampai 1000. Kebanyakan ya Mas Hildan ya. Baik, kita hitung pakai bahasa Arab ya teman-teman ya. Sampai 3 bareng-bareng ya. Wahid, Isnan, Salasa. Silakan Mas Hildan. Salah. Malah nyanyi ya sudah. Wahidun, 1, Isnaini, 2, Salasatun, 3, Arbaatun, 4. Udah sampai 4 aja. Oh ya udah, yuk kita dengarkan Mas Hildan membaca doa untuk ayah dan bunda, doa orang tua. Ayo Mas Hildan, dinyalakan lagi mic-nya. Ayo Kak. Doa untuk orang tua. Lah, Mas Hildan. Ya, silakan Mas Hildan berdoa untuk orang tua. Silakan. Bismillah. Ya Allah, malah mati gelap semuanya. Aduh, itu mati lampu pasti. Oh, enggak, itu enggak sengaja ya, enggak sengaja kameranya dipencet. Ayo Kakak Hildan, ayo Mas Hildan. Ditunggu ya sampai malam. Oh, sampai malam. Enggak ya. Ya, coba Mas Hildan sama kakak baca bareng. Allahumma Firli walidayya warhamhuma kama Famarbaya Ini Sogira. Alhamdulillah kakaknya pinter. Kakaknya pasti TKB. Ya, kok TKB. Ya udah, nanti belajar lagi sama kakak ya. Nah, terima kasih Mas Hildan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kakak. Iya, Waalaikumsalam. Pinjem kacamata. Elah, bisa kacamata. Ya udah, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, kalau kita sayang sama ayah dan bunda, maka teman-teman belajar mandiri yuk di rumah. Selama kalian belajar di rumah, selama pandemi ini, kan kita banyak semua di rumah ya teman-teman ya. Karena kita belum bisa sekolah, maka teman-teman bisa belajar mandiri. Mulai ketika teman-teman akan tidur. Coba apa kegiatan mandiri ketika kalian mau tidur malam? Aku bisa kak. Aku itu kalau mau bobok langsung bobok aja. Loh, nggak begitu ya teman-teman ya. Kita tanya nih sama teman kita. Kira-kira apa saja ya kegiatan sebelum tidur yang bisa kita lakukan secara mandiri? Ya, Mas Haikal, itu yang utek-utek giginya. Oh ya, yang utek-utek giginya ya. Silakan Mas Haikal. Mas Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu loh, Dek. Mas Haikal. Ayo. Mas Haikal itu. Mas Haikal malu. Itu. Ayo senyum. Ya udah, Mas Haikalnya malu. Ya udah, kita akan tunjuk lagi. Nah, nanti Mas Haikal ikut jawab ya. Ya Mas Haikal ya. Boleh. ya. Sama siapa Molly yang akan kita tunjuk? Kita akan tunjuk siapa ya? Kita akan buka dulu halamannya. Itu Mas Adil Ramzi TKA. Ya, ya. Assalamualaikum Mas Adil. Ayo, mana mic-nya? Ayo. Yang mana ya? Silakan Mas Adil, mic-nya. Mas Adil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adil, kalau malam mau bobok, kegiatan mandiri apa yang dikerjakan? Berdoa. Baca ayat kursi. Wah, hebat Masya Allah. Boboknya di kursi. Enggak Molly, maksudnya ayat kursi ya teman-teman ya.
Tapi sebelum bobo itu ngapain? Ayo. Sikat gigi. Disikatin atau sikat gigi sendiri? Sikat gigi sendiri. Cuci tangan. Terus cuci apa lagi? Cuci kaki. Atau berwudu? Ya, sholat dulu. Oh, Masya Allah. Habis itu ngapain? Tidur. Tidur, pakai berdoa dulu ya. Terus Ya, kalau bobo itu langsung bobo atau doa dulu? doa dulu dong. Alhamdulillah, itu anak keren dan soli ya Mas Adil ya. Terus Mas Adil bangun tidur. Bangun tidurnya pakai nangis atau langsung bangun sendiri? Kadang-kadang nangis. Ya Allah, kayak adik bayi. Enggak lah. Kenapa kalau nangis, Mas Adil? Apa karena ngompol? Bukanlah. Teman-teman ini kan semua sudah belajar ya. Sebelum tidur kalian untuk buang air kecil dulu kan? Ya kan? Habis itu berwudu, gosok gigi kan? Gosok gigi, berwudu terus tidur. Masuk masih ngompol kayak adik bayi. Ya, coba ditanya itu Mas Adil tuh, coba gelap semua. Oh ya udah. Nah, teman-teman, itu ternyata ya, kita di rumah bisa untuk belajar mandiri. Kalau kalian masih perlu dibantu, kalian bisa belajar secara bertahap, teman-teman. Nah, teman-teman, banyak yang bisa dilakukan kegiatan di rumah. Ya, aku tuh bisa cuci-cuci. Cuci apa? Cuci mata, Kak. Loh, cuci mata. Ya, tak lihat-lihat toh. Nggak boleh ya, teman-teman ya. Tidak hanya dilihat-lihat, tapi kalian juga bisa membantu sedikit-sedikit belajar. Nanti kalian bisa ikut membantu apa? Kegiatan di rumah. Seperti kalian Belajar menyapu, membuang sampah. ya, pinter. Apalagi? Itu, pakai kemoceng, bersih-bersih debu. Oh iya, apalagi? Rapiin sepatu sama sandal, Kak. Oh iya, boleh juga. Sekarang kita mau tanya nih, teman-teman. Seperti Muhammad kecil, ketika beliau tinggal bersama dengan saudara-saudaranya dan keluarga pamannya Abu Thalib, Muhammad tidak mau bermalas-malasan. Beliau adalah anak yang rajin. Tidak suka berpangku tangan atau nggak mau melakukan apa-apa. Nah, kira-kira nih, kegiatan apa di rumah yang bisa kalian lakukan untuk membantu ayah dan bunda? Itu Mas Hamas. Mas Hamas yang bawa robot. Oh iya, Mas Hamas. Assalamualaikum, Mas Hamas. Mas Hamas, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Salam. Alhamdulillah. Mas Hamas, kalau di rumah, kegiatan mandiri apa yang dikerjakan Mas Hamas? Kita doa dulu. Mm-mm. Itu boleh tanya sama kakak Pramuka itu. Kakak Pramuka. Molly kakak Pramuka. Itu kakaknya ya. Iya, makanya itu kan kakak Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Apa coba Mas Hamas? Yang bisa dilakukan kemandirian di rumah, Mas Hamas. Kalau mainannya diberantak-berantakin apa diberesin? Diberesin. Alhamdulillah. Kalau kakak sedang makan, makanannya dihabisin atau apa? Kok makan aja dihabisin? Emangnya Molly? Kalau makan dihabisin enggak, Mas Hamas? Habiskan. Piringnya ditinggal apa ditaruh di dapur? Taruh tempat cuci piring. Sudah bisa cuci piring apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Tapi harus hati-hati ya. Piring yang kalian gunakan, boleh minta sama ayah dan ibu, Abi dan Umi, piring yang tidak mudah pecah. Seperti Piring melamin yang aman. Atau piring yang kayak aku punya yang ada gambar ayam jago. Yang kalau jatuh itu klontang, klontang, klontang. aduh, itu ya agar kalian bisa apa? Bisa secara aman ya. Kakak Pramuka, selamat tinggal kakak. Makasih
kasih ya Kak, Mas Aksi, Mas Hamas. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, ternyata teman-teman banyak ya kegiatan yang bisa kita contoh dari kemandirian kisah Rasulullah. Walaupun Rasulullah tidak punya ayah dan bunda karena meninggal, beliau bersama dengan keluarga orang-orang yang mencintainya. Alhamdulillah. Allah yang menyayangi dan juga Allah yang melindungi. Siapa nih teman-teman? Siapa yang ingin disayang Allah? Aku. Siapa yang ingin disayang Allah? Aku. Kalau memang begitu, jadilah anak soleh. Siapa yang mau jadi anak soleh solihah? Alhamdulillah. Mbak Nabila. Mbak Nabila. Mbak Nabila. Assalamualaikum Mbak Nabila. Mbak Nabila, assalamualaikum. Minta mic-nya dinyalakan ya Mbak Nabila. Mikrofonnya. Ya, pinter. Assalamualaikum Mbak Nabila. Waalaikumsalam. Aku minta permennya. Oh, permen toh? Bukan, itu makan kacang. Kok ya nggak bisa lah Molly ya. Itu makan cemilan. Cemilan 10, 11. Molly. Nah, boleh ya. Oh iya, Mbak Nabila, Kak Hadian mau tanya. Nabi Muhammad kecil kan tinggal di rumah pamannya. Nabi Muhammad malas-malasan atau rajin membantu? Rajin membantu. Masya Allah. Siapa yang ingin seperti Muhammad kecil yang rajin membantu orang tua? Ya, Mbak Nabila rajin bantu uminya apa? Makan sendiri. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Apa lagi? Mandi sendiri? Apa pakai baju sendiri? Pakai baju sendiri. Alhamdulillah Mbak Nabila. Terus semangat dan belajar mandiri lagi ya. Ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita terus belajar untuk mandiri ya, teman-teman ya. Nanti kalian bertambah besar, tambah banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Seperti Itu Hamas yang sedang ute-ute upil. upil. Ika itu hidungnya gatel ya Mas Hamas ya. Ya Allah Mas Hamas lucu. Ya. Nah, teman-teman, inilah kisah dari masa kecil Nabi Muhammad yang tidak suka bermalas-malasan. Beliau rajin membantu pamannya, membantu sebelumnya Bunda Halimah. Dengan cara apa teman-teman? Mengurusi kebutuhannya sendiri. Tapi ingat ya teman-teman, kalau kalian butuh bantuan ayah dan bunda, Nggak boleh teriak-teriak sama marah-marah. Mama, Mama, Papa. boleh apa enggak teman-teman? Boleh enggak juga marah-marah sambil nangis-nangis? Nggak boleh ya. Nah, untuk itulah teman-teman, di tema kali ini kita belajar kemandirian dari masa kecil Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad bertambah umurnya, sekitar usia 12 dan 13 tahun, Nabi Muhammad masa kanak-kanak pernah loh teman-teman pergi ke luar negeri. Wah enak kan naik pesawat. Belum ada pesawat ya Mbak Alisa ya. Coba Mbak Alisa, perjalanan jauh yang dilakukan pada zaman dahulu itu menggunakan kendaraan apa Mbak Alisa? Ayo Mbak Alisa. Waktu Nabi Muhammad itu pergi jauh sama pamannya, naik kendaraan apa? Hati-hati Mbak Alisa, nanti itu kursinya jatuh. Lah, dia nggak ada. Nah, ini Mbak Alisa, dibantuin ya, dinyalakan mikrofonnya. Nah, naik apa Mbak Alisa pada zaman dahulu sebelum ada kendaraan bermotor? Naik onta, betul. Perjalanan kafilah dagang yang banyak, termasuk di situ pamannya Abu Thalib dan Muhammad. Mereka melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Nah, adik-adik, itu adalah perjalanan pertama yang paling jauh yang dilakukan oleh
Nabi Muhammad kita ketika masa kanak-kanaknya atau pada waktu itu sudah usia remaja, usia belasan tahun. Apakah kalian punya kakak yang sudah SMP dan SMA? Ada nggak teman-teman? Atau punya om, tante? Yang itu SMP, SMA, atau kuliah. Nah, kalian juga boleh belajar ya kemandirian dari kakak-kakak kalian atau saudara-saudara sekalian. Nah, inilah kisah inspirasi dari masa kanak-kanak Rasulullah. Bagi kalian yang punya hewan peliharaan, Seperti kucing, burung, dan ikan, harus kalian rajin merawatnya. Ya teman-teman. ya, mandiri memberi makan, minum. Betul nggak teman-teman? Menyayangi. Nggak boleh ya binatang peliharaan ditelantarkan. Karena Rasulullah pun juga sayang terhadap binatang. Nah, Molly. Iya Kak, aku mau tanya lagi tuh sama Mas Rafa. Mas Rafa, Assalamualaikum. Ya, Mas Rafa yang mana? Itu yang pakai kaos biru sama yang barusan duduk. Namanya kan sama, Mas Rafa. Nah, silakan Mas Rafa, mic-nya boleh dinyalakan. Mas Rafa. Assalamualaikum Mas Rafa. Ya, boleh ya. Mas Rafa satunya boleh mic-nya juga dinyalakan, Mas Rafa. Ya, Mas Rafa Al-Fajri. Nah, Mas Rafa ini juga boleh dinyalakan. Mas Rafa yang sedang apa itu? Makan gigit-gigit jeli. Aku mau jelinya Kakak. Wah, dia membuka jeli sendiri ya. Dengan alat pemotong yang luar biasa ya. Alias pakai giginya. Ya, nah. Ayo kita tunggu sampai Mas Rafa berhasil membuka jelinya. Ya udah, salah. Molly ada-ada saja nih. Nah, sekarang buat Mas Rafa satunya nih, Mas Rafa Al-Fajri. Sambil kita nunggu Mas Rafa yang mau buka jeli. Atau Mas Rafa ini, yang Mas Rafa Mawar ya? Mawar itu namanya paling Kak. Oh iya. Mas Rafa, Assalamualaikum. Salam. Nah, banyak ya yang namanya Mas Rafa ya. Pertanyaan buat Mas Rafa yang banyak. Oh, yang banyak. Ya, sebutkan kegiatan mandiri yang sudah dilakukan Mas Rafa. Apa saja? Nah, kegiatan yang bisa dilakukan sendiri sama Mas Rafa. Membereskan mainan. Terima kasih Mas Rafa. Itu Mas Rafa Al-Fajri. Kegiatan yang bisa dilakukan sendiri apa Mas Rafa Al-Fajri? Ayo apa Mas? Kegiatan mandiri yang bisa dilakukan Mas Rafa Al-Fajri. Apa Kakak? Ayo apa Mas Rafa Al-Fajri? Mandi sendiri. Apalagi? Boleh mic-nya dinyalakan Mas Rafa Al-Fajri. Mic-nya yang ada di Zoom. Di sebelah kanan. Boleh dinyalakan lagi. Ya, coba Mas Fajri, Al-Fajri, Mas Rafa. Oh iya, baik. Mandi sendiri, makan sendiri, gitu ya? Iya, iya. Oh iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, soleh dan solihah. Kali ini kita belajar dari masa kecilnya Rasulullah ya. Walaupun Rasulullah itu memiliki kakak-kakak yang banyak, tapi selalu mengerjakannya secara mandiri.
Baru kalau teman-teman tidak bisa melakukan pekerjaan yang kalian lakukan, kalian boleh minta bantuan dan kalian bisa belajar dari sana. Sehingga kelak ketika nanti kalian sudah bertambah besar, kalian bisa terampil dan mandiri juga ya teman-teman ya. Baik teman-teman, selama pandemi sekolahnya di rumah, kesempatan buat teman-teman semua. Ya, buat Mas Ozin, Mas Rafa. Terus kemudian ada kakak-kakak yang lain ya, Kak ya. Iya, kakak-kakak yang lain belajar di rumah, bisa belajar kemandirian. Demikian Ustazah. Semoga kisah masa kecil Rasulullah ini menjadi semangat bagi kita. Iya, sama Mbak Alisa TKB. Mbak Alisa, nama bonekamu siapa? Oh iya, Itu temanku, Kak. olah temennya Molly. Iya. Siapa namanya Mbak Alisa? Oh iya. Nah, teman-teman, ini ya kisah menarik yang menjadi teladan bagi kita. Kak Hadian kali ini menyampaikan kisah inspirasi kemandirian dari buku. Nah, teman-teman siapa yang di rumah punya buku kisah, buku cerita? Siapa yang punya? Nah, siapa di antara kalian yang suka dibacakan buku kisah oleh ayah dan bundanya? Nah, kalian boleh minta ya kepada ayah dan bunda untuk membacakan buku kisah-kisah Rasulullah, kisah para sahabat, Dan juga kisah-kisah inspirasi orang-orang keren lainnya ya, Kak. iya, agar kalian bertambah wawasannya, mengenal sosok Rasulullah, bertambah imannya juga. Nah, teman-teman, kita hari ini bersyukur ya, di hari Jumat yang penuh berkah ini, yuk kita menjadi anak yang mandiri, dimulai dari hari ini dan sekarang. Setelah nanti kalian bermain, Mulai rapikan sendiri mainannya, kemudian tempatnya dibersihkan, disapu lagi. iya, baik demikian. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Dan kita akan kembalikan kepada ustazah kita. Kepada ustazah, kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Hadian. Wah, Wah, ceritanya seru ya teman-teman ya. iya Ustazah Nurul. Kayaknya pengen nambah lagi nih. Waktunya maksudnya. Iya, pengen nambah lagi cerita. Gimana Saudara Tia? Boleh nambah Iya. nggak? Ini jamnya sudah panjang ya. Weh, mudah-mudahan pandeminya ini segera berakhir ya teman-teman. Jadi kita bisa nanti mudah-mudahan dapat kesempatan lagi bisa bertatap muka dengan Kak Hadian. Insya Allah. Ya, sudah ini usulan nanti kalau pandeminya sudah berakhir mengundang lagi Kak Hadian. Siap, siap. Insya Allah. Iya, iya hari ini kita dapat ilmunya banyak sekali loh dari yang diceritakan Kak Hadian tadi tentang masa kecil Rasulullah. Kita diajarkan bagaimana mandiri ketika beliau sudah di waktu kecil sudah yatim piatu. Di situ juga kita juga diajarkan ceritanya tadi ada hikmah-hikmah ketika beliau menggembala kambing. Di ceritanya Kak Hadian tadi juga ada bagaimana cara kita ketika bermain di luar. Wah, seru ya Ustazah Nurul. Banyak ilmu, alhamdulillah. Semoga cerita yang kita dengar hari ini dari Kak Hadian bisa menjadi semangat kita untuk lebih mandiri lagi ya teman-teman. Nah, karena kita hari ini sudah ditemani Kak Hadian bercerita, ya gimana Ucapkan saya? terima kasih ya untuk Kak Hadian. Iya, Coba semuanya jempolnya disiapkan dulu. oke. Si Si jempol angkat-angkat yang tinggi, si jempol ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Hadian. Thank you Kak Hadian. Jazakallah. Hadian. Kak Hadian. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakillah Ustazah. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Ya, sama-sama Kak Hadian. Nah, teman-teman yang masih tetap semangat, tak terasa kita sudah di akhir acara. Saya bersedia, dan saya Saudara Nurul. mohon maaf jika ada kata dan tingkah yang tidak berkenan. Oke, marilah teman-teman kita tutup ya acara kita hari ini dengan bacaan doa majelis bersama-sama.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya. Sampai jumpa Ustazah. Oh iya, kata. Iya, salah. Sudah boleh meninggalkan Zoom-nya ya. Teman-temannya ya, atau masih ini ya, masih penasaran dengan kajian. Pengen sama Molly. Molly, mana Molly? Ya, selesai ya, Mak? Oke, sekarang layarnya nanti di atas, jawabnya silakan pengen cerita lagi. Dadah, ketemu sadahnya. Teman-teman, dadah semuanya. Dadah. Habis ini main sama bunda sama ayah ya. Dadah. Dadah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Ruangannya kita tutup dulu ya. Kita ketemu lagi pekan depan dengan Ustazah kelas ya. Assalamualaikum.